Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang Unified Modeling Language atau UML dan juga kelas diagram. Beberapa poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama konsep dasar dari UML, kemudian konsep dasar dari kelas diagram. Selanjutnya kita akan coba mempelajari beberapa notasi yang sering digunakan pada kelas diagram, dan terakhir akan ada studi case yang berisi requirement-requirement. Jadi kita akan coba bagaimana requirement ini bisa membentuk suatu kelas diagram. Jadi proses awalnya itu ketika pembangunan sistem akan dimulai atau pembangunan aplikasi, tentunya pada tahap awal kita akan melakukan pendefinisian kebutuhan atau analisis kebutuhan. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan atau requirement-requirement dari pengguna sistem. Nah, cara yang paling dasar itu adalah dengan melakukan diskusi antara para programmer dengan calon pengguna sistem yang memang mempunyai kebutuhan, list kebutuhan yang sudah mereka siapkan. Biasanya tantangan utama yang sering dihadapi itu adalah bagaimana kita yakin bahwa kita sebagai programmer itu yakin bahwa apa yang kita pahami dari diskusi tersebut, di mana kita biasa menggunakan bahasa sehari-hari atau natural language, itu kita berhasil menangkapnya dengan sesuai atau dengan benar sesuai dengan keinginan user. Tidak ada kesalahpahaman atau misunderstanding, tidak ada ambiguitas dari apa yang dikemukakan oleh pengguna sehingga kita meraba-raba sepertinya pengguna ini arahnya pengen ke sini deh. Nah, itu permasalahan yang memang terjadi ketika kita melakukan analisis kebutuhan. Nah, bagaimana kita bisa menangani permasalahan tersebut sehingga kita yakin bahwa apa yang sudah kita pahami itu memang sudah sesuai sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh user. Untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan suatu tools yang tidak menimbulkan ambiguitas, tools yang dapat dipahami oleh baik itu programmer dan juga dipahami oleh pengguna. Nah, salah satunya yaitu Unified Modeling Language atau UML. Jadi UML ini salah satu tools berupa graphical language, jadi berupa grafis yang biasa digunakan untuk untuk menggambarkan requirement dari sistem atau software, kemudian arsitekturnya dan juga desain dari aplikasi yang mau dibangun. Jadi kita bisa menggunakan UML ini untuk berkomunikasi baik antar developer dengan klien atau pengguna sistem, atau bahkan kita menggunakannya untuk mengenerate sebagian dari sistem kita dengan pemanfaatan suatu tools otomatis. Nah, jadi UML ini memang sering digunakan sebagai sarana dokumentasi, sehingga misalkan ketika ada pergantian programmer, nah bagaimana mereka bisa mengerti apa yang sudah pernah kita buat sebelum programmer sebelumnya pernah buat. Nah, itu juga salah satunya dengan memberikan diagram UML yang sudah digambarkan. Nah, saat ini versi terbaru dari UML itu UML 2.5. Ini saya berikan link, teman-teman bisa sambil lihat overview tentang UML 2.5 itu seperti apa. Oke, jadi ini overview dari UML 2.5. Nah, teman-teman bisa lihat terdapat banyak jenis diagram ya. Jadi UML diagram itu adalah kelompok besarnya. Di dalam UML diagram itu terdiri dari banyak diagram yang kita bisa kelompokkan menjadi dua, yaitu structure diagram dan juga behavior diagram. Nah, struktur diagram ini atau diagram struktur itu diagram yang menunjukkan building block dari sistem. Jadi biasanya menggambarkan fitur-fitur tertentu yang memang atau bagian-bagian tertentu dari sistem yang biasanya tidak berubah dari waktu ke waktu. Jadi
perubahannya itu tidak cepat. Nah, sementara diagram behavior itu menunjukkan bagaimana sistem melakukan respon terhadap adanya request. Nah, behavior diagram ini biasanya penggambaran komponen-komponen sistem yang memang sering gampang berubah dari waktu ke waktu. Nah, pada mata kuliah PBO ini kita akan coba fokus ke kelas diagram. Jadi kelas diagram itu adalah salah satu jenis diagram struktur yang menunjukkan bagaimana struktur dari desain sistem pada level kelas dan juga interface, sehingga kita bisa melihat constraint apa yang ada pada suatu kelas pada sistem tersebut, kemudian bagaimana relasi antar kelas atau interface-nya, dan sebagainya. Nah, relasinya juga banyak, seperti asosiasi, generalisasi, dan sebagainya. Nah, ini kita sudah bahas satu persatu konsepnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lihat notasi-notasi yang digunakan dalam pembangunan kelas diagram. Nah, kan yang pertama, ketika tahap awal penggambaran kelas diagram ini, tentunya pasti kita akan pada prakteknya itu mendefinisikan, mengidentifikasi kelas-kelas yang akan ada pada sistem yang akan kita bangun. Nah, jadi kita akan mengidentifikasi ada kelas apa aja sih dalam sistem tersebut. Nah, di sini saya contohkan satu kelas yaitu persen. Nah, jadi penggambaran kelas ini digambarkan dengan kotak ya. Kemudian dari kelas yang sudah kita identifikasi, berikutnya kita akan breakdown kelas ini terdapat atribut apa saja, kemudian akan ada metode apa saja. Jadi di sini ada list atribut. Jadi kelas diagram itu kotaknya dibagi 3 ya. Yang pertama adalah nama kelasnya, kemudian baris kedua itu berisi list atribut, dan terakhir berisi list dari metode atau operasi dari kelasnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada atribut atau metode yang digarisbawahi. Nah, sementara atribut lainnya tidak. Yang digarisbawahi ini merupakan kelas variabel atau kelas operation atau kelas method. Jadi di sini biasanya kalau di Java itu kita menyebutnya dengan static, yang merupakan nilainya akan sama untuk semua objek. Kemudian step terakhir, setelah kita mengetahui list dari atribut atau metode dalam suatu kelas, kita akan identifikasi modifier-nya, kemudian tipe datanya apa. Nah, ini sudah ada satu kelas yang lengkap beserta list atributnya dan juga list metodenya, dan di setiap atribut dan metode kita sudah sertakan modifier juga tipe datanya. Jadi ini struktur penulisannya, yaitu yang pertama modifier, kemudian nama atribut atau nama kelas, setelah itu titik 2, dan dilanjutkan dengan tipe datanya. Jadi fokus di kelas persen ini, kita bisa lihat di sini ada salah satu atribut yaitu address dengan tipe array string. Kemudian ada tanda bintang. Nah, tanda bintang yang dimaksud di dalam kelas ini adalah disebut sebagai multiplicity. Jadi multiplicity itu mengindikasikan sebenarnya seberapa banyak nilai dari atribut tersebut yang dapat dihasilkan. Jadi kalau seperti ini, address, kemudian string bintang. Nah, ini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa instance dari person ini bisa memiliki lebih dari satu address. Jadi dia bisa banyak ini ya, banyak address, tidak hanya satu. Nah, disebut sebagai multiplicity. Nah, berbicara tentang modifier tadi,
yang kita tuliskan sebelum nama atribut atau nama metode. Dan sini ada beberapa simbol yang digunakan sesuai dengan modifiernya. Nah, ini ada plus untuk public, kemudian minus untuk privat, dan seterusnya untuk protected dan juga package atau default. Contohnya ya, bagaimana dari kelas yang sudah kita definisikan, kemudian diubah ke dalam Java Code. Ini person adalah nama kelasnya, kemudian modifiernya, ini karena plus berarti public, tipe datanya adalah string, kemudian nama atributnya adalah first name, dan seterusnya sampai ke metodenya. Multiplicities ini ada 3 ya. Yang pertama yaitu 1 bisa berupa 1. Jadi contohnya seorang student, ketika kita punya requirement seorang siswa itu harus memiliki 1 dosen pembimbing. Nah, berarti multiplicitiesnya adalah 1. Kemudian kalau 0 sampai 1 berarti bisa minimal 0, maksimal 1. Nah, contohnya misalkan pada kasus seorang siswa itu bisa tidak join pada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, berarti di sini seorang siswa itu bisa tidak ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler dan bisa juga ikut, tetapi hanya boleh maksimal 1 kegiatan ekstrakurikuler. Terakhir adalah tanda bintang. Nah, seperti yang dicontohkan di address tadi. Nah, ya, jadi kalau tanda bintang itu berarti bisa 0, minimal 0, dan maksimal tidak ditentukan. Jadi bisa semaksimal mungkin. Nah, contohnya di sini seorang dosen itu bisa tidak mempunyai mahasiswa bimbingan, tapi tidak ada batasan berapa banyak seorang siswa ini bisa membimbing mahasiswa. Jadi dia bisa lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Tidak ada batasan maksimal dari dosen ini berapa banyak mahasiswa yang harus dibimbing skripsinya ya. Berikutnya ada yang kita kenal sebagai asosiasi. Nah, jadi asosiasi ini menggambarkan hubungan yang mungkin antar kelas. Jadi biasa juga disebut sebagai link antar instance dari kelas-kelas. Nah, sehingga ketika ada 2 kelas yang mempunyai relasi atau mempunyai link, maka kita akan anggap ada komunikasi antar kelas tersebut, entah itu di level metode atau di level atribut. Nah, jadi ketika kita menggambarkan adanya suatu relasi antar kelas, nah ini ada garis ya, garis yang menghubungkan antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Nah, garis tersebut juga kita bisa memberikan label dengan nama dari asosiasinya tersebut atau nama dari relasinya. Nah, secara opsional kita juga bisa memberikan semacam arah ya, simbol arah. Ini disebut sebagai reading direction. Itu bentuknya seperti segitiga hitam. Nah, nanti akan dicontohkan setelah slide ini ya. Nah, tersebut sebenarnya bisa berarah. Jadi satu arah atau mungkin 2 arah atau yang disebut sebagai bidirectional. Jadi arahnya itu bisa bolak-balik. Jadi kita akan lihat arahnya itu mengindikasikan bahwa objeknya itu mengetahui objek partnernya. Nah, sehingga objek tersebut bisa mengakses atribut-atribut atau operasi-operasi lain yang memang visible untuk diakses. Jadi nanti kita lihat contohnya. Kemudian mengenai reading direction tadi, itu tidak terkait langsung dengan arah dari panah yang menghubungkan antar 2 kelas tersebut. Nah, jadi tidak ini ya,
tidak ada hubungan antara reading direction dengan menghubungkan kelas tersebut. Jadi di sini kita lihat contohnya. Jadi misalkan requirement-nya itu adalah seorang profesor dapat membimbing 0 atau 1 atau mungkin lebih dari satu mahasiswa. Jadi satu dosen itu atau satu profesor itu bisa saja sedang tidak membimbing mahasiswa, mungkin saja bisa membimbing satu mahasiswa atau mungkin bisa lebih dari satu mahasiswa yang dibimbing. Nah, kemudian constraint lainnya yaitu siswa tersebut bisa saja tidak mempunyai profesor jika dia memang belum ada di tingkat akhir. Nah, jadi kalau di STS ya berarti ketika mahasiswa tersebut tingkat 1, 2, atau 3, ya dia belum bisa punya profesor. Tapi ketika sudah tingkat 4, nah, mahasiswa tersebut akan di-assign ke seorang profesor. Nah, jadi di sini kita lihat berarti ada 2 kelas, yaitu kelas profesor dan kelas person. Supervise ini adalah nama asosiasinya atau nama relasinya. Nah, kemudian yang ini adalah reading direction tadi, yang dimaksud dengan reading direction, segitiga kecil. Nah, jadi ini kita baca profesor, supervise, person. Nah, kemudian ini ada garis yang menghubungkan antar dua kelas tersebut dengan arah dari person menuju ke profesor. Nah, arah ini bukan berarti harus sejalan dengan apa yang ada di arah reading. Nah, jadi kalau reading direction-nya arahnya profesor ke person, maka tidak harus bahwa edge yang menghubungkan kelas tersebut arahnya harus sama. Nah, jadi ini tidak terkait sama sekali. Reading direction hanya untuk memudahkan kita membaca hubungan atau relasi dari dua kelas tersebut. Nah, sedangkan garis yang menghubungkannya, yang ini menunjukkan bahwa ada variabel atau metode yang ada di profesor itu bisa bisa diakses oleh person. Nah, jadi di sini kita lihat implementasinya, ada kelas profesor. Jadi profesor, begini konstruktornya ya. Kemudian ada get nama. Ini contoh sederhananya. Kemudian di kelas person itu terdapat satu metode yang bernama supervised by. Nah, supervised by ini itu mengambil nama profesor. Nah, jadi kalau kita lihat di sini public string supervised by, nah yang dikembalikan adalah nama dari profesornya. Nah, kan nama profesornya ini bisa saja nul ya kalau misalkan dia tidak mahasiswa tersebut masih berada di tingkat 1 sampai atau tingkat 2 dan 3. Sementara kalau tingkat 4 itu kita bisa mendefinisikan siapa nama profesor yang membimbing mahasiswa tersebut. Selanjutnya ada aggregation. Nah, konsep dari aggregation sendiri sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi di sini akan fokus membahas tentang notasi dalam kelas diagramnya. Nah, misalkan suatu kelas, jadi di sini kelas yang dimaksud adalah kelas ini ya, kelas kelas di pendidikan. Jadi misalkan di sini ada kelas itu pasti terdiri dari biasanya terdiri dari beberapa siswa. Nah, sehingga kita bisa gambarkan sebagai suatu hubungan agregasi. Nah, kenapa agregasi? Karena kelas itu bisa saja memang sedang tidak ada mahasiswanya saat itu, atau mahasiswanya bisa berganti-ganti setiap tahunnya.
Nah, di sini, jadi kelas itu terdiri dari mahasiswa yang kita gambarkan sebagai agregasi. Nah, agregasi di sini itu digambarkan dengan ini ya, diamond yang isinya polos atau kosong. Nah, kalau kita lihat bagaimana implementasinya, jadi di sini ada kelas. Nah, di kelas ini itu terdapat release student yang kita manfaatkan ketika dalam konstruktor kelas. Nah, ini disebut sebagai agregasi. Berikutnya ada composition. Jadi contohnya misalkan di sini seorang siswa itu harus mempunyai identitas alamat. Jadi ketika kita menginput data mahasiswa, maka alamat ini harus ada, harus diinput ke dalam sistem. Nah, kemudian address atau alamat yang diinput itu terdiri dari provinsi, kabupaten, sampai dengan kode pos. Jadi satu mahasiswa itu pasti memiliki alamat, dan alamat ini itu pasti bisa berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Jadi ketika mahasiswa ini misalkan sudah lulus atau akan ada penghapusan record mahasiswa, maka alamatnya pasti akan ikut terhapus karena alamat ini adalah bagian dari mahasiswanya. Nah, sehingga relasi tersebut didefinisikan sebagai composition. Nah, jadi address itu merupakan bagian dari student. Nah, kalau tadi agregasi itu diamond yang kosong, kalau composition diamondnya hitam ya, berisi. Nah, kalau kita implementasikan ke Java Code, bisa dilihat ya. Di sini kita membuat instance dari address itu ketika kita meng-create instance student. Jadi students itu di-create, bersamaan dengan itu instance dari address juga akan di-create, di mana kemudian setelah itu kita lanjut dengan meng-set setiap atribut-atribut yang harus ada pada address. Jadi ketika memang instance dari student itu sudah tidak digunakan atau sudah dihapus, nah maka alamat yang merupakan bagian dari instance student itu juga ikut terhapus. Lanjut ke generalisasi. Jadi kita gunakan generalisasi ini ketika kita ingin menurunkan suatu spesifik spesifik properti, entah itu atribut atau metode dari suatu kelas ke kelas yang lainnya. Nah, jadi dengan ada istilah superclass ke subclass ya. Jadi ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, biasanya konsep generalisasi ini berkaitan dengan inheritance. Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang inheritance, nah kalau di konsep UNL itu biasa juga disebut sebagai generalisasi. Jadi kita punya superclass yang memang antar kelas ini memiliki sifat-sifat yang umum ya yang bisa digeneralkan. Kemudian kita ingin menurunkan suatu properti spesifik yang dimiliki oleh superclass terhadap subclassnya. Diberikan contoh untuk kasus inheritance, misalkan sebuah universitas itu terdiri dari employees. Nah, jadi kita punya employee di sebuah universitas. Kemudian employee ini ada yang sebagai role-nya sebagai staf administrasi, ada yang sebagai dosen, atau mungkin ada role-role yang lain. Nah, di sini saya contohkan dua
administrasi staff, staf administrasi, dan juga dosen. Dan petugas administrasi atau staf administrasi ini itu memiliki beberapa atribut atau metode yang sama dengan dosen. Nah, jadi tetapi keduanya ini juga memiliki perbedaan tanggung jawab. Nah, jadi misalkan kalau administratif staff itu fokus ke pekerjaan yang terkait administrasi, misalkan surat menyurat, kemudian atau kalau di sebuah universitas itu berkaitan dengan pendaftaran mahasiswa baru dan sebagainya. Nah, kemudian ketika dosen, ya dosen fokus ke penelitian, kemudian melakukan pengabdian masyarakat, mengajar. Nah, tetapi baik administratif staff dan juga dosen ini adalah employee atau pekerja dari sebuah universitas yang memiliki beberapa atribut atau behavior yang sama secara garis besar, tapi ada juga yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga di sini kita bisa menggambarkan employee-nya sebagai superkelas, kemudian administratif staff dan lecturer itu sebagai subkelasnya. Nah, bagaimana implementasinya? Seperti yang teman-teman lihat di sini ya, ada kelas employee, kemudian ada staff dan lecturer yang meng-extend employee. Nah, ini juga sudah kita bahas dengan detail di pertemuan sebelumnya. Untuk abstrak kelas, nah jadi contoh kapan kita menggambarkan sebagai abstrak kelas ini, misalkan tadi ya universitas. Nah, jadi di sini studi kasusnya ini kita akan membahas tentang sistem informasi dari sebuah universitas nih. Jadi ada universitas itu terdiri dari, kalau sebelumnya kita mendefinisikan ada employee atau pekerjanya. Nah, kelas lain, objek lain yaitu student. Jadi universitas itu pasti ada pekerja yang bekerja di universitasnya, ada student atau mahasiswa yang sekolah di universitas tersebut. Nah, student ini itu karakteristik yang sama. Nah, jadi tadi kalau employee itu ada staf administrasi, ada dosen, kemudian ada karakteristik yang sama sehingga kita mengeneralisirnya menjadi sebuah kelas di atasnya, yaitu employee sebagai superkelas. Employee dan student itu juga bisa kita generalkan menjadi sebuah kelas yang disebut sebagai person. Nah, tapi beda dengan employee tadi. Employee tadi mungkin kita akan terdapat kebutuhan untuk membuat instansiasinya, membuat instans dari employee itu sendiri. Nah, sedangkan ketika kita berbicara tentang person ini yang merupakan general dari employee dan student, kita tidak ada kebutuhan untuk meng-create instance dari person tersebut. Nah, sehingga kita membuatnya menjadi suatu abstrak class. Nah, ini contoh bagaimana implementasinya. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa mengulang pelajaran di pertemuan sebelumnya. Ya, ada interface. Nah, bagaimana kita menggambarkan interface di kelas diagram itu dengan ini ya, ada keyword interface sebelum dari nama interface-nya. Dan bagaimana garisnya, ini kita lihat ya, ada garis putus-putus dengan ada arah panahnya yang putih, tidak berisi. Kemudian adalah kelas tersebut mengimplement, hubungannya adalah suatu kelas mengimplement suatu interface. Ya. Nah, ini ada contoh case yang saya berikan. Jadi misalkan kita punya sekumpulan kursus atau sekumpulan mata kuliah pada sebuah universitas yang kita yang dari sistem itu punya kebutuhan untuk mencetak. Jadi kita sudah punya list mata kuliah,
Kemudian di suatu fitur yang lain itu akan dibutuhkan untuk mencetak semua daftar mata kuliah yang ada pada suatu universitas. Nah, mungkin tujuannya salah satunya ingin eh, promosi atau ingin mensosialisasikan terkait universitasnya nih ada jurusan apa aja, kemudian ada mata kuliah apa aja. Nah, jadi semua list mata kuliah itu akan dicetak sedemikian rupa menjadi mungkin bentuk ini ya, yang bisa dibagikan ke orang-orang yang ingin menerima sosialisasi tersebut. Nah, di sisi lain, ada kebutuhan dari universitas untuk melakukan cetak juga terhadap daftar mahasiswa yang aktif di tahun ajar tersebut. Kemudian, dan bagaimana kehadiran dari pegawai-pegawainya. Nah, itu biasanya ada kebutuhan untuk monitoring dan evaluasi. Jadi, ketika ada ingin kebutuhan untuk pembuatan laporan misalkan, nah itu sistem diharapkan bisa melakukan cetak dari list mahasiswanya dan juga pegawainya serta atribut-atribut penting lainnya dalam hal monitoring dan evaluasi. Jadi dari dua requirement ini kita bisa lihat ada kesamaan kebutuhan antara dari course tadi, list course atau list mata kuliah, kemudian ada juga list student atau list employee. Nah, intinya di sini ada beberapa objek yang membutuhkan satu fitur yang sama, yaitu print. Nah, di sini kita bisa mengenerate sebuah interface, kita bisa membangun satu interface yang disebut sebagai printable. Nah, bahwa objek tadi dan identitasnya beserta yang lain itu bisa harus melakukan print. Nah, jadi ini bisa bisa print. Jadi print ini bisa harus dilakukan di course, kemudian dilakukan di person. Nah, jadi ketika kita membuat kelas course dan kelas person, itu semua harus mengimplementasikan metode print yang ada di interface printable. Terakhir, ini ada studi kasus. Jadi kalau tadi kita sudah bahas beberapa potongan kasus dari sistem informasi universitas. Nah, ini ada tambahan studi kasus lainnya. Jadi list requirement ini teman-teman diharapkan bisa mencoba membangun kelas diagram dari list requirement yang sudah saya berikan pada slide ini. Nanti hasil dari rancangan teman-teman kita akan bahas di pertemuan pada sesi Zoom untuk membahas kira-kira dari requirement ini bagaimana kelas diagram yang dibangun dan bagaimana dari kelas diagram tersebut diimplementasikan menjadi suatu Java code, kode Java. Jadi tugas teman-teman sekarang adalah menganalisis requirement yang sudah saya berikan di slide ini, kemudian bagaimana setiap requirement ini diterjemahkan menjadi suatu kelas diagram, dan selanjutnya dari kelas diagram yang teman-teman rancang, itu silahkan diimplementasikan menjadi suatu kode. Pembahasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.